حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا هجرة ضم الجمال محمد حيث كريما زيدا كاملا بدرا مضى الأمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلوا على النبي محمد sebagai ungkapan rasa syukur, alhamdulillah, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tahaddus bini'am, menceritakan, menyampaikan karena nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah alhamdulillah Bapak dan Ibu, selama beberapa bulan kebelakang, kurang lebih hampir 4 bulan, di Pondok Pesantren Darussalam alhamdulillah telah selesai rampung menuntaskan pembangunan tahap 2 untuk asrama putri dan asrama putra yang ada di sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini adalah dalam rangka mempersiapkan untuk anak-anak santri yang baru, adik kelas daripada anak dan bapak ibu sekalian. Kemudian yang kedua, tentu di pesantren dipersiapkan tidak hanya pembangunan secara fisik, fasilitas, walaupun masih banyak yang perlu untuk dilengkapi, namun lebih kepada seiring berjalannya waktu adalah bapak dan ibu semua, pembangunan jiwa santri ini yang tak kalah penting, bahkan yang paling utama, sesuai dengan harapan visi dan misi Pondok Pesantren Darussalam, yakni membangun karakter akhlakul karimah dengan paham berbasis ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau belajar di Pondok Pesantren, ketika pun prestasinya bagus,
tapi akhlaknya di bawah minimal rata-rata, maka kami pastikan prestasinya bukan menjadi tujuan, melainkan akhlaknya yang akan menjadi tumpuan. Jadi kalau anak dan bapak ibu sekalian nilainya kurang bagus, bahkan nilai prestasinya bagus tetapi akhlaknya minim, maka dipastikan di Pondok Pesantren Darussalam bukan prestasi yang dikejar, namun prestise jiwa akhlakul karimah itu yang pertama kali akan menjadi pertimbangan untuk kamu. Kemudian bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah dan insya Allah ya, mohon doa dari bapak dan ibu seluruh wali santri. Ke depan Pondok Pesantren akan melakukan renovasi dan pembangunan tahap 3. Mohon doanya, insya Allah musola akan kita renovasi dan ada beberapa yang akan kita bebaskan demi untuk perluasan dan pengembangan dan fasilitas anak-anak kita. Mohon doanya. Kemudian yang tak kalah penting kami sampaikan bapak dan ibu sekalian, di acara Haflatul Imtihan ini insyaallah rutin akan kita laksanakan setiap tahunnya, siang maupun malam. Tentu ini semua adalah sebagai bentuk persembahan pada para almarhum orang tua kami yang sudah mendahului kami. Kami dedikasikan untuk almarhumlah Bapak Haji Muhammad Rohadi dan Mbah Haji Burhan, serta seluruh para arwah almarhum almarhumah, keluarga besar bapak dan ibu sekalian yang tergabung di Pondok Pesantren Darussalam. Terakhir bapak dan ibu, mohon untuk diingatkan nanti selepas selesai acara saat ini, kami izinkan dan perkenankan silakan bapak ibu untuk membawa pulang buah hati belahan jiwanya anak-anak tercinta untuk berlibur sejenak sementara waktu di rumah. Namun kami menitipkan santriyin, santriyah, bapak menitipkan bahkan mengamanatkan, karena kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqah, yang harus dijaga dan diingatkan oleh bapak dan ibu adalah akhlakul karimah anak-anak kita sepanjang libur di rumah, sebagai bentuk kontinuitas kita melanjutkan dan membangun karakter anak-anak di Pondok Pesantren Darussalam di luar ma'had. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh santri dan santriyah naik kelas, karena kita belum ada pelepasan insya Allah di tahun yang akan datang, dan mohon juga insya Allah di tahun setelah libur kami akan fokus untuk akreditasi sekolahnya, sehingga kelak insya Allah ijazahnya adalah SMP Plus Al-Burhaniyah, yang menandatanganinya adalah pengasuh dan kepala sekolah, tidak menginduk kepada sekolah lain. Mohon doanya, kita bacakan Fatihah, mohon keikhlasan dan keriduan untuk semua apa yang menjadi rencana harapan kita semua. Wa ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Darussalam, wabil khusus SMP Plus Al-Burhaniyah. Pada tahun ini kami diberikan amanah untuk menjadi komite SMP Plus Al-Burhaniyah. Tentu ini adalah amanah yang luar biasa. Oleh karenanya kami memohon bimbingan arahan dari para sesepuh, para pengurus sekaligus pengasuh SMP Plus Al-Burhaniyah Pondok Pesantren Darussalam. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan perkembangan Pondok Pesantren Darussalam, wabil khusus SMP Plus Al-Burhaniyah ke depannya. Yang berikutnya juga kami
menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, juga seluruh mudaris-mudarisah, para pembimbing yang sudah membimbing putra-putri kami, anak-anak kami yang alhamdulillah bisa dilihat di malam hari tadi. Ternyata putra-putri kami luar biasa, bisa membawakan segala kreativitas dengan sangat baik dan juga luar biasa. Sekali lagi kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada Pondok Pesantren Darussalam, juga mudaris-mudarisah. Wabil khusus, mudah-mudahan segala kebaikan, nasihat, ilmu yang sudah diberikan kepada putra-putri kami menjadi jariah, menjadi amal kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga kami mewakili Komite SMP Plus Al-Burhaniyah mengajak kepada seluruh orang tua wali murid, mari bersama-sama kita mendukung, mensupport segala bentuk program, kegiatan, baik fisik maupun mental siswa-siswi kita, karakter siswa-siswi kita, untuk menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Dengan segala program-program yang sudah disiapkan, yang sudah ditawarkan, mari kita bersama-sama mendukung agar tercipta visi dan misi dari SMP Plus Al-Burhaniyah, menjadikan putra-putri kita yang berakhlakul karimah, soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa, bangga banget ya. Flashback saya, mungkin kalau untuk kelas 8 sudah 2 tahun ya, untuk kelas 7 1 tahun ini. Pertama kali kami melangkahkan kaki ke sini membawa putra-putri kami, kemudian melepasnya 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, melo dan melo terus Bu. Pastikan ibu-ibu seperti itu ya, betul tidak? Sedih ya Bu ya. Tetapi kita selalu melangitkan doa-doa kita, semoga putra-putri kita ya selalu diberikan kesehatan, kemudian lancar dalam menuntut ilmu gitu ya. Jadi kita percayakan saja pondok pesantren ini, mungkin ini adalah pilihan terbaik menurut Allah. Kita diarahkan ke pondok pesantren ini. Saya juga jujur Bu, saya kan dari Karawang, tidak tahu ya Bu ya, dari mana coba? Alhamdulillah qadarullah ada Bu Inge, saudara saya, Bu Inge membawa ke sini karena Bu Inge juga alhamdulillah kenal dengan beliau Bapak Kiai Haji Eras ya, seperti itu, mengajak ya udah, alhamdulillah mungkin ini pilihan yang terbaik gitu ya. Insya Allah gitu. Nanti harapan saya, ini mah pengalaman pribadi saya, memang awalnya anak saya itu kalau untuk diajak ke sini awalnya gimana gitu, melo-melo, tapi setelah beberapa hari dengan berjalannya waktu alhamdulillah bisa mengikuti. Karena saya begini, pribadi saya tidak pernah menuntut dia harus nilai prestasi dalam pengetahuan lebih bagus ya, tetapi intinya saya yang pengen anak itu betah aja dulu, bisa mengikuti itu yang luar biasa sekali bagi saya ini ya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang sama, bapak-bapak juga seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan saya mohon Bapak Ibu guru, pengurus, mudaris dan mudarisah, mungkin tentunya dengan kesabaran yang luar biasa ya, saya ucapkan terima kasih. Saya juga sampai haru gitu ya, seperti itu. Jadi Masya Allah begitu sabar dan tabahnya, karena tidak mudah untuk mendidik anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل انشزوا
berkorban. Berkorban.
In this special moment, let me tell an interesting story from one of Sahabat, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, named Abu Talha. And this story included in Al-Bukhari and Muslim Hadith. The title of the story is The Hungry Man in the Dark. Long ago, during the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a very weak and tired man came to the Prophet. His wife told the Prophet that he's very hungry and didn't eat anything in a very long time. The Prophet didn't have any food with him. So the Prophet said out loud, "Who will be able to feed this hungry man as their guest?" Right away in answer, one of the Sahaba from Madinah, that was Abu Talha, said, "O Prophet of Allah, I will do it." The Prophet, he was happy that he finally figured out the solution to his problem. So Abu Talha took the hungry man to his home. Once they got home, Abu Talha told his wife to prepare some food for the guests of the Prophet. His wife told him that they didn't have anything except this a little bit of food for the children. Abu Talha said to keep the children busy with something, and they asked for food. Just put them to sleep. When it was finally time to eat, they were worried because there was only a little bit of food, and the total was 3 of them at that moment. Abu Talha and his wife wanted to give their guests food in the darkness. So the wife quickly turned off the light and gave the hungry man the food in the darkness. To make sure that he didn't know that Abu Talha and his wife were pretending to eat with him, because only the hungry man was the only one eating. In the next morning, when Abu Talha came to the Prophet, he smiled, and Allah Subhanahu wa Ta'ala knowing and loving, what did for your guests last night? This story told us how important it is to serve our guests, because blessing in our life will only grow. We give the others, especially to those in need. In the Quran, Allah mentioned in Surah Hasr verse 9, whoever helps the needy will be successful. May Allah Subhanahu wa Ta'ala help us to be successful in this life and the hereafter for helping each other. Jadi penasaran banget. Tadi tentang itu sahabat Nabi. Ya, tentang sahabat Nabi. Talha bin Ubaidillah. Beserta istrinya. Iya, yang namanya siapa nanti dibuka aja. Tadi ya. Kan nanya tapi aduh Iya, itu sahabat Nabi. 10 sahabat Nabi itu termasuk ya. Tadi Abu Talha yang ahli surga, Pak. Masya Allah. Masuk surga. Aduh. Oke, udah gitu. Masya Allah. Kita juga. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu, Pak. Iya, bahasa Inggris belajar dulu. Kita banyak. Iya. Tapi alhamdulillah di sini di Pondok Pesantren Darussalam bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, dikembangkan. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bahasa Suryani doang belum? Tahu Pak. Makhluk indah. Tidak mau Madinah. Nggak ikutan deh, saya nggak ngerti. Orang buat apa lu? Apa lah? Bapak mah ahlinya. Iya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan bisa berkembang terus ya. Amin. Nanti siapa tahu nanti ke luar negeri saya bawa nih Naila Aninda gitu. Berarti ini semuanya. Tema yang nganggut doang, Naila Aninda yang ngomong nanti di sana. Nganggut doang tadi. Oh. Biar kelihatan iya. Iya. Oke. Lanjut ya. Masih semangat enggak ini? Masih semangat dong ya tentunya. Coba dites dulu Bu, semangatnya Bu. Iya, coba. Bapak Ibu boleh ikut untuk berpartisipasi. Siapa kita?
santri Darussalam. Lupa pada lupa. Bukan lagi. Don't forget pokoknya Maya. Santri Darussalam. Ih, pakai bahasa Inggris lagi udah jangan. Ketepaan Bu, masya Allah. Gitu ya. Nanti ketika santri Darussalam luar biasa, kasih aplaus sama-sama. Oke, baik. Coba diulangi. Siapa kita? Santri Darussalam. Siapa kita? Santri Darussalam. Santri Darussalam. Luar biasa. Oke. Adanya saya di sini, saya akan berkhotbah tentang anak yang berakhlak. Sebagai seorang santri, tentu akhlak yang baik sudah menjadi pondasi kita. Bahkan Syekh Umar bin Ahmad Baroja berkata bahwa kita itu wajib mempunyai akhlak yang baik dari sejak kecil. Beliau mengatakan, yajibu 'alal waladi ayyatakhallaq bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Jadi wajib atas setiap seorang anak untuk mempunyai akhlak yang baik dari sejak kecil. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Lita'isha mahbuban fi kibarihi yaradu anhu rabbuhu. Agar pada saat besar nanti kita dicintai, kita diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ngapain diridhoin? Kita mau ngaji diridhoin, kita mau belajar diridhoin, kita mau sekolah diridhoin jika kita mempunyai akhlak yang baik. Terus apalagi? Wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nasi. Dan juga jika kita mempunyai akhlak yang baik, kita akan disenengin, dicintain sama keluarga kita, sama emak kita, sama bapak kita, sama nenek kita, sama kakek kita. Semuanya disenengin, diresepin jika kita mempunyai akhlak yang baik. Bu, sehat Bu? Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Mau nggak Bu, Pak punya anak yang berakhlak? Kalau mau dididik Bu, Pak, anak-anaknya dari sekarang. Kenapa? Anak zaman sekarang mah baru sekedar termos ge, udah pada songong-songong banget, tengil-tengil banget, udah mah pada ngelawan bae sama orang tuanya, apalagi sama ibunya. Padahal Syekh Umar bin Ahmad Baroja berkata di dalam kitab Akhlaqul Banin, beliau mengatakan, "Ya'lam ya bunayya anna ummaka ta'ibat katsiran min ajlika." Wahai anakku, ketahuilah olehmu bahwasannya ibu kita itu capek banget, lelah banget. Capeknya karena apa? Ada yang tahu nggak? Hamalat kafi batniha syata asyurin, yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Kemana-mana kita selalu dibawa, ke pasar kita dibawa, ke pengajian kita dibawa, beli sembako kita dibawa. Kan nggak kebayang berarti kayak gimana? Bener nggak Bu? Terus ibu kita ngapain lagi? Summa rada'atka, nyusuin ibu kita. Jadi setelah kita lahir, kita disusuin sama ibu kita.
Emang di sini ada yang baru lahir langsung dikasih susu kambing? Ada nggak? Jadi ibu kita teh capek banget, mulai dari ngurusin kita sama di dalam kandungan, ngelahirin kita, nyusuin kita, ngegedein kita, bahkan sampai ada lagunya Bu, Pak, teman-teman. Coba teman-teman yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Berdoa, Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu Ibu. Masya Allah. Tuh, jadi ibu kita teh capek banget, mulai dari ngandung kita, ngurus kita sama di dalam kandungan, ngelahirin kita, nyusuin kita, ngurusin kita dari kecil sampai gede. Makanya kita jangan lawan sama ibu kita, apalagi ntar nih pas di rumah. Kalau disuruh ibu kita teh, kudu denger, jangan nolak baik kalau disuruh. Kan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Teman-teman pada tahu hadisnya nggak? Kalau tahu mari kita lagamkan dengan lagu yang telah diajarkan. 1, 2, 3. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tuh, surga aja ada di bawah telapak kaki ibu kita. Masa kita mau ngelawan baik sama mama kita? Teman-teman pada mau masuk surga enggak? Kalau mau, dihormati ibunya, disayangin, diturutin, jangan dilawan baik. Emang gak kasihan sama ibu kita yang udah ngelahirin kita, nyusuin kita, ngerawat kita? Kasihan enggak? Nah, terus orang tua kita ngapain lagi? Warabbatka fi tarbiyatan hasanatan ila an kabirta. Setelah kita besar, kita dididik sama orang tua kita, dididik dengan didikan yang benar. Contoh kayak sekarang nih, kita ditaruh di pondok pesantren, kita belajar yang benar, jangan bercanda be belajarnya, jangan tidur mulu, jangan males-malesan, belajarnya yang rajin. Biar apa? Biar kita menjadi anak yang berhasil. Kan ada kata-kata, buatlah orang tuamu menangis dengan keberhasilanmu, janganlah membuat orang tuamu menangis dengan kegagalanmu. كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر
Saya ini sebagai kopi. Aduh, tiap hari ada aja maling yang ketangkap. Gak maling ayam lah, maling motor lah, maling jemuran lah, sampai maling Wanita begitu indah dipandang. Itulah yang membuat aku terpesona. Karena wajah wanita sangat cantik seperti sampah-sampah yang berserakan. Tiap hari saya memungutnya dan membawanya ke tempat pembuangan. Karena sampahlah anak dan istri saya tiap hari bisa makan cewek 10 kilo. Begitu pedas, begitu memerah. Ini adalah bahan paling penting, tidak dapat dibungkiri, semua orang suka. maling-maling yang berkeliaran. Setiap hari saya berpatroli keliling sana kemari untuk menangkap maling-maling itu. Jika saya melihat maling, maka saya akan berteriak, "Woi, maling!" Aku cinta kamu. Aku tak akan melupakanmu. Ingatkah kamu sewaktu kita pertama kali bertemu, aku akan selalu ingat dengan itu. Ketika itu, aku tak sengaja mencium comberan yang bau. Saya sudah terbiasa dengan itu. Itu adalah kendala yang saya temui ketika saya mengaduk-aduk sampah di Penggorengan. Penggorengan sudah ada, tapi kurang satu alat lagi. Saya lupa di mana meletakkan alat itu. Padahal saya tidak bisa menggoreng tanpa penggorengan dan pistol. Bila maling tidak terkejar oleh saya, ya apa boleh buat. Pistol ini akan saya gunakan untuk menembak. aku ketika kecil. Dibuang di tumpukan sampah. Itulah masa lalu, Bu. Kemudian seorang pemulung yang baik hati mengambil dan merawatku. Aku ingin mengucapkan kepadanya terima kasih berkat kau sekarang sepatulaku sudah ketemu. Nah, kalau begini kan enak. Saya bisa memulai memasak. Pertama-tama, sediakan bahan-bahannya. Lalu, masukkan Entungan, pistol, senter. Oke, siap berpatroli malam ini. Hei, tampaknya di dinding sebelah sana ada seseorang yang masuk ke dalam sekolah. Aku berlari mengejarnya dan tiba-tiba pikiranku kacau. Aku sudah terlalu jauh menghayal tentang wanita. Ini dosa. Aku harus membaca buku untuk mengalihkan pikiranku. Lalu dengan cepat aku meraba-raba isi celanaku. Di celanaku ini hanya ada beberapa keping uang ratusan. Aku ingin membelikan mainan untuk anakku, yaitu pisau sangat tajam dan mengkilat. Aku ingat aku sangat membutuhkan ini. Aku mulai mencincang bahan-bahan. Wow, pasti masakanku nanti akan terasa. kurang asal. Mana maling tadi? Awas ya, kalau dapat akan saya ungkapkan cinta kepadanya. Ingin sekali aku mengungkapkan isi hatiku, tetapi mulutku terasa berbau tak sedap. Dan dipenuhi lalat-lalat. Astagfirullah, ini makanan basi. Tapi hanya ini yang bisa aku berikan untuk keluarga hari ini. Sabar ya anak istriku. Orang sabar di akhirat nanti akan masuk ke dalam oven. Setelah itu, sambil menunggu, kita mempersiapkan hal yang lainnya, supaya ketika yang sudah matang akan dihidangkan bersama. Curut. Cepet banget hilangnya tuh maling. Apa itu? Aku mendengar suara jejak langkah kaki tepat di belakangku. Pada saat itu dadaku terasa bengek. Itulah yang membuatku jadi tak konsentrasi. Sudah cukup, aku tak tahan lagi. Kalau begitu langsung saja aku akan meraba-raba dinding masjid. Aku berusaha mencari saklar pada dinding masjid. Aku ingin berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, mudahkanlah aku dalam menghidangkan makanan. Agar makanan tetap lezat, maka kita hidangkan selagi panas. Mulutku rasanya sudah tak sabar lagi untuk katakan I love you. Setelah sekian lama berjuang dengan sedikit keberanian, akhirnya aku bisa mengatakan kata-kata itu dengan khusyuk. Aku terus-menerus berdoa sampai-sampai tak terasa dari mataku meneteskan kuah sop. Ini bilang bikin masakanku disukai banyak orang. Kalian tahu apa yang orang-orang bilang setelah masak masakanku? Mereka bilang, Astagfirullah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, berikanlah aku petunjuk untuk membuat sop ayam. Saya juga sungguh melelahkan, tapi aku sangat bangga akhirnya aku berhasil. menangkap malingnya. Tangkap kau. Kami melototi maling itu. Aku tidak akan dijelat telinganya. Makasih ya, cintaku udah diterima. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Faslun, adapun ini itu satu fasal fil istifadati di dalam mencari faidah, wa yang bagi dan perlu diketahui ayyakunal thalibul ilmi, semestinya si thalibul ilmi mustafidan mencari faidah fi kulli waqtin pada tiap waktu hatta sehingga yahsulalahu berhasil bagi si thalib al-fadlu mendapatkan keutamaan wa tariqa adapun jalan mencari al-istifadati faidah ayakuna ma'ahu agar semestinya bagi si thalib fi kulli waqtin di setiap waktunya mahburatun membawa mangsi hatta sehingga yaktaba ma yasma'u dapat menulis terhadap sesuatu yang ia dengar minal fawaidil ilmiyati dari macam-macam faidah ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pasal pada kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu Faslun fil Istifadati karangan Syekhul Islam Burhanuddin Az-Zarnuji yang terletak pada halaman 38 baris pertama. Pasal ini menerangkan tentang mengambil faidah. Yang di dalam kitab ini jelaskan wa yang bagi ayakuna li talabil ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsulalahu al-fadlu, dan perlu diketahui semestinya bagi thalib mencari faidah di setiap waktunya sehingga berhasil bagi thalib mendapatkan keutamaan. Maksudnya ialah bahwasanya kita sebagai thalibul ilmi atau pelajar harus mengambil faidah di setiap waktu dan kesempatan yang kita punya agar kita mendapatkan keberhasilan. Misal, saat kita pulang ke rumah, kita harus bisa memanage atau mengatur waktu yang ada. Selain kita berleha-leha, main dan tidur-tiduran di rumah, kita juga harus belajar, walaupun hanya 1 menit dan walau hanya membaca tulisan yang telah kita tulis di sini, agar kita mendapat kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Selain itu juga agar ilmu yang kita kaji di sini tidak lupa atau hilang karena banyaknya tidur di rumah. Lalu di sini juga dijelaskan kita disarankan untuk membawa selalu mangsi atau pulpen. Kenapa kita disarankan membawa mangsi atau pulpen? Supaya kita dapat selalu menulis hal positif atau ilmu yang kita dengar saat di rumah. Misal saat kita pulang ke rumah, kita silaturahmi ke rumah kakek atau nenek kita. Lalu saat kita mau balik, kita dinasihati oleh kakek dan nenek kita. Nah, untuk selalu mengingat nasihat tersebut, kita harus menulis dengan pulpen yang kita bawa, agar saat kita lupa, kita dapat melihat tulisan yang kita tulis. Hal ini juga sesuai dengan salah satu qil dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu hafalan akan lari sementara tulisan akan tetap abadi. Jadi kesimpulannya kita sebagai pelajar harus bisa memanage atau mengatur waktu agar mendapatkan faidah walaupun sedikit dari waktu yang ada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya. Semoga kita diberi syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Ustaz Gunawan SPDI. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Al-Ustaz Aras Rashid SPDI. Yang saya hormati para asatidz wal asatidah Pondok Pesantren Darussalam. Yang saya hormati para wali santri, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang saya tidak lupakan rekan-rekan seperjuangan saya, yakni santri wa santriah Pondok Pesantren Darussalam. Bu, Pak, sehat nggak? Seneng nggak ketemu anaknya? Dikira enggak? Soalnya kalau santri liburan itu bakal tidur dari pagi ketemu pagi, atau enggak kelayaban entah kemana. Benar apa benar, Bu? Nah,
Alhamdulillah sekarang kita udah dikasih kesehatan biar kita bisa ngejemput anak kita. Alhamdulillah ya Bu. Kita juga biar kita bisa juga silaturahim ke guru-guru kita. Karena Bu, kalau jadi orang sombong dan gak mau silaturahim, kita nggak bisa masuk yang namanya surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Santri ada yang tahu nggak? Yang tahu bisa ikut nyanyi dengan lagu yang sudah diedarkan. La yadkhulul jannata khati'ur rahimin la yadkhulul jannata khati'ur rahimin tak akan masuk surga pemutus silaturahim tak akan masuk surga pemutus silaturahim. Al-hadis. Makanya kita sebagai kaum muslimin non muslimah harus selalu menjaga tali silaturahim agar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini yang akan berkhutbah tentang menuntut ilmu. Bu, kita diwajibin buat nafkahin anak kita untuk belajar di pondok pesantren. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Al-hadis. Makanya kita sebagai santri dan murid harus semangat belajar, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Bu, santri di sini mah udah pada pintar-pintar, udah bisa ngajiin kitab kuning, udah bisa baca Quran. Makanya bangga punya anak di pondok, bisa dipondokin di zaman sekarang. Ibu-ibu bangga nggak punya anak yang udah dipondokin sekarang? Coba lihat anak-anak yang di luar sana, narkoba, mabok, apa yang bisa dibanggain? Nggak ada kan Bu? Nggak ada. Karena orang yang menuntut ilmu di jalannya Allah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nitip pesan nih Bu, habis perpulangan nanti anaknya jangan lupa dibawa ke pondok lagi ya Bu. Kalau soal urusan rezeki ada ataupun enggak, kita harus tetap pulangin ke pondok. Karena menuntut ilmu itu wajib. Mana tepuk tangannya Maria?
Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga saja selalu terlimpahkan kepada Nabi kita wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat dari dakwanya kita semua bisa mendapatkan cahaya dari sebuah agama yang istimewa dari mata Allah. Dan semoga saja kita diakui sebagai umatnya yang taat dan juga patuh akan sunnah-sunnahnya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepala sekolah. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepala sekolah, guru-guru sekalian, dan hadirin-hadirin yang saya hormati. Dan juga teman-teman yang saya banggakan. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kami hendaknya menyampaikan sebuah syarah Quran yang bertemakan Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tema ini kami ambil dari firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Berlindung kepada Allah dan godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan setiap umat memiliki kiblat untuk ia menghadap kepadanya.
maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ayat yang telah dibacakan oleh saudara dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu tegak dan teguh untuk melakukan kebaikan. Namun tidak hanya sekadar maju dalam hal kebaikan saja, kita juga harus berupaya untuk saling mendahului untuk melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya dengan sebab kebaikan itulah kita dijadikan di antaranya orang-orang yang lebih baik di mata Allah. Sebagaimana Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 7. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan itu adalah sebaik-baik makhluk. Maha benar Allah dan Maha agung. Hadirin yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwasanya pada zaman sekarang begitu marak teknologi berkembang. Mulai dari perangkat komputer, perangkat seluler, hingga sampai peralatan alat-alat rumah tangga. Semua itu begitu canggih, disertai harganya terjangkau, dengan tujuan utama making life easier. Dan semua itu merupakan sebuah karya dari usaha-usaha untuk melakukan kebaikan dalam hal mempermudah segalanya dengan teknologi yang semakin terkini. Namun sayang sekali hadirin sekalian, kebanyakan daripada produk tersebut merupakan upaya daripada kalangan orang muslim. Maka dari itu kita sebagai generasi muda dan mau kalah dan hanya berperan sebagai konsumen daripada produk-produk mereka. Kita harus bergerak mulai dari sekarang dan mulai melakukan hal-hal kebaikan. Dengan upaya nyata, biasakanlah diri kita untuk bertindak positif atau yang bermanfaat, seperti membaca, meneliti, menulis, atau membuat karya-karya yang bernilai. Dan tidak lupa juga, sepatutnya kita sebagai orang yang beriman, kita perlu berdoa kepada Allah, bertawakal, sholat lima waktu, dan memperbanyak sedekah. Semoga saja apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain maupun untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah dengan menjalankan fastabikul khairat tidak akan pernah sia-sia, karena tidak semata-mata Allah memerintahkan sesuatu, melainkan di dalamnya ada sebuah kebaikan dan sebaliknya. Semoga saja kita bisa menjadi penerus bangsa yang terus berkarya, menjadi pengobrak peradaban, dan sentiasa selalu untuk melakukan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yakinkan dalam diri. Yakin karena Allah Subhanahu wa taala manjada wajada. Gemakan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. وآله والمستكملين شرفا
yang